Meneguk secangkir teh hangat setelah menyantap hidangan daging kurban yang lezat adalah kebiasaan merusak yang bisa memicu gangguan sirkulasi darah serius dan membuat tubuh lansia mendadak lemas tanpa bertenaga. Banyak orang mengira kombinasi hidangan ini menyegarkan tubuh. Padahal, perpaduan zat di dalamnya menciptakan reaksi kimia negatif yang mengganggu usus halus kita. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras, dan tubuh Bapak Ibu akan mudah merasa lelah sepanjang hari berjalan. Kita sering mengabaikan pola makan sederhana ini karena menganggap rasa pusing dan pegal setelah makan daging sebagai efek kekenyangan biasa yang wajar terjadi. Padahal ada bahaya tersembunyi yang mengintai kesehatan pembuluh darah orang tua jika kebiasaan minum teh ini terus dipertahankan setiap kali musim kurban tiba. Hari ini saya akan membongkar fakta medis yang sebenarnya agar Bapak Ibu bisa menikmati hidangan daging dengan aman, tanpa merusak kesehatan fisik di hari tua. Nah, sebelum saya membongkar seluruh mekanisme medis dan cara mempraktikkan terapi luar biasa ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan hati kita bersama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton untuk berkomitmen menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan darah di usia senja. Silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat saya, mau darah lancar, dan tubuh bugar di kolom komentar di bawah. Video ini sebagai bentuk doa nyata dan komitmen harapan atas kesembuhan kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Mari kita jalin silaturahmi yang hangat dan penuh berkah ini setiap minggu, agar masa tua kita selalu mandiri, penuh energi, dan terbebas dari ancaman penyakit yang menakutkan bagi masa depan. Seluruh anggota keluarga kita semua yang sangat kita sayangi dan hormati di rumah masing-masing. Selamat pagi menjelang siang untuk semua Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati dan saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa kombinasi daging merah dan teh bisa memicu masalah pada sirkulasi tubuh kita setelah mengonsumsinya? Coba Bapak Ibu bayangkan sebuah aliran sungai jernih yang mengalir lancar, lalu tiba-tiba ada zat pengikat pekat yang masuk dan membuat kotoran menggumpal di dasar air sungai. Aliran sungai yang tersumbat tersebut, lama-kelamaan, akan membuat air di sekitarnya menjadi tenang, berat mengalir, dan tidak mampu menyalurkan kesegaran ke area sawah di sekitarnya. Begitu pula dengan pembuluh darah kita, di mana zat tanin yang terkandung di dalam teh pekat akan bertindak seperti magnet kuat yang mengikat zat besi dari daging kurban di dalam sistem pencernaan. Pengikatan ini membuat tubuh Bapak Ibu gagal menyerap bahan baku utama pembentuk sel darah merah kita. Banyak anggapan di masyarakat yang menyebutkan bahwa kebiasaan ini langsung membuat darah mengental secara instan. Namun dari sudut pandang medis yang sebenarnya adalah tubuh mengalami hambatan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang bertugas membawa oksigen segar dari paru-paru menuju ke otak dan seluruh otot kaki. Bapak Ibu sekalian, ketika pasokan oksigen berkurang karena zat besi terikat oleh teh, maka organ tubuh Bapak Ibu akan terasa sangat berat untuk digerakkan. Zat tanin dalam teh tidak hanya mengikat zat besi, tetapi juga mengganggu penyerapan seng atau zinc yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kekebalan tubuh Bapak Ibu ketika imun tubuh lansia menurun akibat penyerapan mineral yang terhambat. Tubuh menjadi sangat rentan terkena serangan batuk pilek atau infeksi musiman. Melalui pemahaman medis yang tepat, kita bisa menjaga pertahanan tubuh tetap kokoh tanpa harus mengorbankan kenikmatan menyantap hidangan hari raya bersama keluarga tercinta di rumah. Kekurangan zat besi dalam jangka panjang akan membuat otot-otot paha dan betis sobat sehat. Kekurangan pasokan mioglobin, yaitu protein pengikat oksigen di jaringan otot. Kondisi inilah yang menjadi alasan tersembunyi mengapa kaki Bapak Ibu seringkali terasa sangat berat, pegal, cepat lelah, meskipun hanya berjalan dalam jarak dekat. Dengan menghentikan kebiasaan minum teh setelah makan daging, kita sedang mengembalikan vitalitas dan kekuatan alami otot kaki agar kembali bertenaga. Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa fenomena darah terasa berat
Setelah makan daging seringkali diperparah oleh kondisi dehidrasi tersembunyi yang jarang disadari. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume plasma darah akan menyusut, sehingga aliran darah menjadi lebih lambat dan memicu rasa kantuk yang luar biasa setelah makan. Oleh sebab itu, mencukupi kebutuhan air putih hangat di antara waktu makan daging adalah langkah preventif yang sangat cerdas untuk menjaga kelancaran sirkulasi darah. Selain memperhatikan minuman pendamping, cara kita membumbui hidangan daging kurban juga memerlukan perhatian khusus agar tidak memicu lonjakan tekanan darah. Penggunaan garam dapur atau penyedap rasa secara berlebihan dapat mengikat cairan di dalam pembuluh darah, sehingga beban kerja jantung Bapak Ibu menjadi meningkat. Alangkah baiknya jika kita menggunakan rempah-rempah alami seperti ketumbar, pala, dan lengkuas untuk menghasilkan rasa gurih yang aman bagi kesehatan jantung lansia. Sebagai pengganti teh, sobat sehat bisa memilih air rebusan sereh hangat yang dicampur dengan sedikit potongan jahe geprek setelah menyantap hidangan daging merah. Minuman herbal alami ini tidak mengandung zat tanin pembenci zat besi, melainkan kaya akan senyawa atsiri yang efektif melancarkan sistem pencernaan lambung kita. Kehangatan yang dihasilkan dari air sereh ini akan membantu melarutkan sisa lemak daging di tenggorokan, sehingga Bapak Ibu terhindar dari rasa serak atau batuk. Kebiasaan langsung merebahkan diri di kasur atau sofa setelah makan kenyang adalah pemicu utama terjadinya aliran balik asam lambung yang sangat perih di dada. Untuk mencegah hal tersebut, luangkanlah waktu untuk melakukan aktivitas ringan seperti merapikan meja makan secara perlahan bersama anak cucu kita. Gerakan tubuh yang santai ini akan membantu mempercepat pengosongan lambung secara alami, sehingga pasokan energi dari makanan bisa dialirkan secara merata ke seluruh jaringan otot paha. Daging merah yang diperoleh dari hewan kurban sebaiknya dipilih pada bagian yang rendah lemak, seperti bagian paha belakang atau daging khas dalam yang lembut. Lemak jenuh yang menempel pada daging kambing atau sapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menaikkan kadar kolesterol jahat di dalam darah Bapak Ibu sekalian. Dengan memisahkan bagian lemak sebelum dimasak, kita tetap bisa merasakan kelezatan hidangan tradisi tanpa perlu khawatir akan ancaman penyempitan pembuluh darah halus. Proses mengunyah makanan dengan sangat perlahan hingga teksturnya benar-benar halus adalah rahasia kuno yang sangat membantu meringankan beban kerja lambung lansia. Gigi geligi kita di usia senja mungkin sudah tidak selengkap dulu, sehingga memotong daging menjadi ukuran kecil sebelum dimasak adalah tindakan yang bijaksana. Ketika makanan masuk ke perut dalam keadaan lembut, penyerapan sari nutrisi pelindung otot kaki akan berjalan jauh lebih cepat dan efisien tanpa memicu rasa begah. Suasana kehangatan hari raya yang penuh dengan canda tawa bersama anak cucu ternyata memiliki efek terapeutik yang sangat kuat dalam menurunkan hormon stres tubuh. Penurunan hormon kortisol melalui kebahagiaan batin secara otomatis akan membuat dinding pembuluh darah Bapak Ibu menjadi lebih rileks dan melebar lancar. Maka dari itu, nikmatilah setiap hidangan yang ada dengan hati yang gembira, penuh rasa syukur, dan bebas dari rasa ketakutan yang berlebihan akan jatuh sakit di rumah. Cara kita menyimpan sisa daging kurban di dalam lemari es juga menentukan kualitas kebersihan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga pada hari berikutnya. Pastikan daging disimpan dalam wadah tertutup rapat di dalam kompartemen pembeku atau freezer agar tidak tercemar oleh kuman dari luar yang merusak gizi. Mengonsumsi daging yang terjaga, kebersihannya akan melindungi pencernaan Bapak Ibu yang mulai sensitif dari bahaya diare ataupun keracunan makanan akut yang berbahaya. Mari kita pelan-pelan melihat ke area dapur rumah kita untuk memahami bagaimana cara mengonsumsi daging kurban yang benar agar membawa manfaat kekuatan bagi otot tubuh kita. Kunci utama untuk mendapatkan khasiat terbaik dari daging sapi atau kambing adalah dengan memisahkan waktu minum teh minimal 2 jam setelah makan. Kita perlu mengganti minuman pendamping tersebut dengan ramuan alami hangat yang justru akan membantu melipat gandakan proses penyerapan sari makanan di dalam lambung. Langkah pertama yang sangat baik adalah menyiapkan segelas air hangat suam-suam kuku, lalu peras setengah buah jeruk lemon atau jeruk nipis segar ke dalamnya.
Perasan jeruk ini akan mengubah air menjadi berwarna kuning jernih dan memancarkan aroma buah segar yang sangat kuat merangsang hidung kita. Kandungan vitamin C yang melimpah di dalam air jeruk ini bertindak sebagai pelarut alami yang akan membantu bagian usus halus menyerap seluruh sari zat besi daging secara maksimal. Saat Bapak Ibu menyantap hidangan daging kurban yang dimasak sup bening tanpa santan berlebih, terlihat serat-serat dagingnya yang empuk berwarna coklat muda yang sangat menggugah selera. Ketika potongan daging tersebut menyentuh lidah, rasa gurih alami kaldu yang hangat berpadu sempurna, memberikan kelezatan yang tiada tara. Begitu Bapak Ibu menyusulnya dengan seteguk air jeruk hangat, rasa asam segar yang lembut akan langsung membersihkan sisa lemak yang menempel di rongga mulut. Begitu cairan jeruk hangat tersebut mengalir turun ke tenggorokan dan masuk ke dalam perut, sensasi hangat yang sangat nyaman akan langsung menjalar ke seluruh dada hingga ke perut. Perut Bapak Ibu tidak akan terasa kembung, begah, atau penuh, melainkan terasa sangat enteng karena proses pencernaan dibantu oleh asam lambung yang bekerja secara otomatis. Aliran darah dari jantung menuju ke seluruh jaringan tubuh akan mengalir dengan sangat lancar membawa kesegaran bertenaga. Berdasarkan laporan riset gizi klinis internasional, konsumsi teh bersamaan dengan makanan kaya zat besi dapat menurunkan tingkat penyerapan mineral tersebut hingga lebih dari 60% pada tubuh lansia. Penurunan penyerapan yang terjadi secara terus-menerus, inilah yang memicu timbulnya gejala anemia atau kurang darah pada orang tua di atas usia 60 tahun. Gejala inilah yang sering disalahartikan sebagai penyakit darah mengental oleh sebagian masyarakat awam kita. Para ahli nutrisi geriatri juga menjelaskan bahwa struktur molekul tanin dalam daun teh memiliki ikatan kimia yang sangat kuat terhadap mineral makro dari makanan kita sehari-hari. Ikatan tersebut membentuk senyawa komplekses yang tidak dapat larut dalam cairan pencernaan kita, sehingga akan terbuang percuma bersama sisa pembuangan tubuh. Oleh karena itu, menjaga jarak waktu minum adalah strategi medis paling cerdas untuk melindungi seluruh investasi nutrisi dari hidangan daging kurban. Bapak Ibu perlu memahami bahwa daging kurban sebenarnya adalah sumber protein hewani yang sangat luar biasa, baik untuk mencegah penyusutan otot pada lansia. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, kandungan asam amino esensial di dalamnya berfungsi memperbaiki jaringan sel tubuh kita yang sudah mulai aus atau rusak karena faktor usia harian. Jangan takut makan daging merah, asalkan porsinya tetap dijaga sewajarnya saja dan tidak berlebihan dalam satu kali penyajian di meja makan. Sambil menikmati suasana kebersamaan hari raya yang penuh berkah ini, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para sesepuh saat berkunjung ke klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah penderita penyakit asam urat tinggi masih diperbolehkan untuk menikmati hidangan daging kurban ini? Jawabannya adalah, boleh Bapak Ibu, asalkan memilih bagian daging tanpa lemak dan membatasi porsinya seukuran sepertiga dari telapak tangan kita masing-masing. Pertanyaan kedua yang sering muncul di klinik adalah jenis teh apa yang paling aman jika kita benar-benar ingin minum teh di hari raya itu tanpa mengganggu penyerapan darah? Jawabannya adalah, pilihlah jenis teh hijau yang diseduh encer. Dan pastikan untuk memberikan jeda waktu minimal 2 jam setelah Bapak Ibu selesai makan daging. Teh hijau encer memiliki kadar tanin yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan teh hitam pekat, sehingga lebih ramah bagi pencernaan lambung lansia. Pertanyaan ketiga adalah, apakah menambahkan jeruk nipis langsung ke dalam kuah sup daging bisa membantu mencegah efek buruk pengikatan zat besi tersebut? Jawabannya adalah, sangat betul sekali, Bapak Ibu. Karena asam askorbat dari jeruk nipis yang dicampur ke kuah sup justru akan meningkatkan penyerapan zat besi hingga berkali-kali lipat. Kebiasaan baik ini sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan sel darah merah dan mencegah anemia pada para sesepuh sekalian di rumah. Pertanyaan keempat adalah, apakah aman jika setelah makan daging, kita langsung mengonsumsi buah-buahan segar seperti semangka atau melon sebagai pencuci mulut? Jawabannya adalah sangat aman dan baik, karena buah semangka memiliki kandungan air yang tinggi, serta mineral kalium yang berfungsi membantu mengontrol tekanan darah. Kalium dari buah segar akan menyeimbangkan kadar natrium dari bumbu masakan daging kurban
yang dikonsumsi oleh Bapak Ibu secara rutin di hari raya. Nah, sekarang mumpung kita sedang berkumpul bersama di depan layar, mari kita lakukan sebuah cek fisik mandiri yang sangat sederhana untuk menguji kelancaran sirkulasi darah paha. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdiri tegak secara perlahan. Lalu cobalah untuk mengangkat satu lutut kaki setinggi pinggang selama 3 detik penuh, tanpa berpegangan pada dinding. Jika Bapak Ibu bisa menjaga keseimbangan tubuh dengan stabil tanpa goyah, artinya otot paha Bapak Ibu masih sangat kuat. Namun apabila saat mengangkat kaki, Bapak Ibu merasa limbung atau pusing, itu adalah tanda bahwa sirkulasi darah dan oksigen menuju otak sedang kurang optimal akibat hambatan nutrisi. Jangan berkecil hati. Mari kita perbaiki kualitas aliran darah tersebut dengan menerapkan pola makan yang benar, serta rutin mengonsumsi air jeruk hangat setelah makan. Lakukan latihan keseimbangan sederhana ini setiap pagi setelah bangun tidur, agar otot kaki Bapak Ibu kembali kokoh sekuat baja. Jangan biarkan ilmu kesehatan yang sangat berharga dan penuh manfaat nyata ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja saat ini. Di luar sana pasti masih banyak rekan sesama pensiunan atau sahabat lansia yang belum mengetahui bahaya tersembunyi dari minum teh setelah makan daging merah ini. Membagikan informasi video naskah ini ke grup WhatsApp keluarga atau grup pensiunan adalah sebuah bentuk sedekah ilmu yang pahalanya akan terus mengalir tanpa putus bagi sesama manusia kita. Ketika Bapak Ibu mengirimkan video ini ke grup WhatsApp, maka Bapak Ibu sedang membuka pintu harapan baru bagi sahabat sesama lansia, agar terhindar dari rasa lemas berkepanjangan. Pahala kebaikannya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada orang yang terbantu menjaga kesehatan darahnya. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan dalam kebaikan, demi terwujudnya lingkungan lansia yang sehat, bugar dan mandiri dalam menjalani masa tua yang penuh berkah melimpah. Sebagai penutup dari perjumpaan kita yang penuh dengan rasa kekeluargaan ini, mari kita satukan hati dan menundukkan kepala sejenak, memohon kesehatan kepada Sang Penghidup. Ya Tuhan, angkatlah segala keluhan rasa lemas, pusing, pegal, dan ketidaknyamanan fisik yang saat ini sedang bersarang di tubuh Bapak Ibu Sobat Sehat semua. Berikanlah kekuatan pada pembuluh darah mereka, lancarkanlah aliran darah mereka, dan kokohkanlah otot kaki mereka sepanjang sisa usia indah ini. Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan batin, serta umur yang panjang penuh berkah untuk terus beribadah dengan mulia di dunia ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, ketulusan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan medis ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Salam hangat, penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.